Pilih salah satu dong. Bagaimana sih pendapat kalian tentang penggunaan cashless? Menurut saya cashless itu kadang-kadang bisa error. Iya, sering error, apalagi kalau kita udah lama-lama ngantri ternyata mesinnya error. Nah iya, antriannya panjang, kurang mesinnya soalnya. Tapi cashless juga banyak kelebihannya. Betul itu, apalagi kalau misal nggak ada mesin cashless, pasti banyak banget laporan tentang uang hilang. Nah, betul banget itu. Iya juga sih. Tapi kalau tindak serangnya hilang, gimana? Ya langsung dibeliin aja barangnya, jangan disimpan lama-lama. Ya juga sih, kita juga bisa berhemat gara-gara ada limit. Ya udah, mulai kali ini kita harus menggunakan cara yang baik untuk menggunakan cashless. Ini nih, Bang. Oke, terima kasih ya. Bye-bye. Pilih salah satu dong. Oke, bagaimana sih pendapat kalian mengenai telepon dan VC di pesantren? Menurutku dengan adanya VC kita bisa mendengar suara sekaligus melihat wajah orang tua. Nah iya, kalau misalnya telepon kan kita nggak bisa melihat wajah orang tua. Misalnya nih kita tidak kunjungan, maka kita bisa melakukan VC biar melepas rindu pada orang tua. Kalau menurutku, kalau telepon itu jaringannya lebih stabil daripada VC. Bapak tuh benar, tapi kalau kataku VC lebih terbaik supaya jaringannya lancar dan tidak putus. Iya, kalau misalnya udah diperbarui, kan waktu kita lebih banyak. Kalau misalnya belum diperbarui kan jaringannya nggak stabil, akhirnya waktu kita terbuang sia-sia. Ya. Oke, terima kasih ya waktunya. Bye-bye. Ambil salah satu dong. Oke, bagaimana sih pendapat kalian mengenai circle pertemanan? Kalau aku sih nggak setuju, soalnya kita itu di Pondok Pesantren ini satu Indonesia ya, ini berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Jadi meskipun ada perbedaan itu kita tetap harus satu. Kalau menurutku sih circle pertemanan itu nggak apa-apa, soalnya setiap orang kan pasti punya teman dekat dan kenyamanannya masing-masing, asalkan circle pertemanannya itu terbuka, nggak tertutup. Kalau saya sih nggak setuju, soalnya kan saya kan pernah bilang kalau kita tuh nggak boleh pilih-pilih teman. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa, soalnya menurut tokoh motivasi yang pernah aku dengar, beliau juga punya circle, tapi circle-nya ke arah yang positif. Oke, terima kasih ya. Bye-bye. Ambil salah satu dong. Oke, bagaimana pendapat kalian mengenai menyukai lawan jenis di pesantren? Menurutku sih wajar ketika kita menyukai lawan jenis, apalagi di masa remaja kayak kita. Pastinya ada rasa tertarik sama lawan jenis. Memang sih ada rasa tertarik sama lawan jenis, tapi ya gitu, lebih baik ketemu aja. Benar tuh, soalnya syariat Islam melarang untuk pacaran. Tapi kalau sudah terlanjur suka, dari awal lebih baik orang tua mengawasi anaknya agar tidak berlebihan. Nah, makanya menyukai lawan jenis itu memang wajar, tapi jangan pacaran ya. Oke, terima kasih ya. Bye-bye. Pilih salah satu dong.
Oke, bagaimana pendapat kalian mengenai larangan membawa novel di pesantren? Saya setuju dengan larangan membawa novel karena dapat mengganggu fokusnya santri untuk belajar. Kalau saya sih nggak setuju, soalnya novel itu sebuah hiburan untuk santri ketika bosan berada di asrama. Saya rasa memang benar, karena fokus dari santri terhadap pelajaran bukan cara membawa novel. Karena santri tidak harus hidupnya selalu lurus, dia juga butuh hiburan seperti membawa dan membaca novel. Sebaiknya larangan untuk membawa novel dipertimbangkan kembali karena santri juga membutuhkan hiburan. Oke, terima kasih. Bye-bye. Minta tolong pilih salah satu dong. Iya. Oke, minta pendapat ya. Ya. Bagaimana pendapat kalian mengenai lelang barang? Kalau menurut saya sendiri, saya setuju soal lelangan barang. Karena apa? Agar para santri terbiasa untuk disiplin dan juga mereka bisa lebih care dengan barang-barang mereka masing-masing. Terima kasih. Saya nggak setuju, soalnya itu barang kita sendiri dan kenapa kita harus yang bayar? Kalau saya setuju karena adanya pelarangan itu bisa membuat masjid lebih bersih dan rapi. Ya. Saya nggak setuju, soalnya kan itu barang kita. Kenapa kok nggak dikasih ke kita langsung? Harusnya barang-barang itu hanya dirapikan saja atau dikumpulkan, bukan dilelang. Lelangan barang itu ya salah satu hal yang nggak disukai sama santri. Jadi seharusnya lelangan barang itu ya dari diadakan. Oke, terima kasih ya. Bye-bye. Pilih salah satu dong. Wah, pas banget ya. Saya minta pendapatnya. Bagaimana sih pendapat kalian mengenai larangan membawa make up di pesantren? Saya setuju karena banyak santri yang menyalahgunakan make up. Saya tidak setuju dengan adanya larangan membawa make up di pesantren karena santri juga berada di fase remaja yang ingin terlihat cantik meskipun di lingkungan pesantren. Saya tidak setuju karena di masa-masa ini kita sebagai remaja membutuhkan olesan make up walau terbatas dengan lingkungan. Sebaiknya pakai make up itu sewajarnya saja, soalnya sekolah bakal mewadahi kreativitas santri melalui fashion setiap hari Sabtu. Contohnya beauty class. Menurut saya, pakai make up itu terlalu berlebihan untuk umuran kita-kita. Apalagi dipakai di lingkungan pesantren sangat tidak pantas. Terima kasih ya. Bye-bye. Pilih salah satu dong. Oke, minta waktunya sebentar ya. Bagaimana sih pendapat kalian mengenai larangan membawa jumpsuit di pesantren? Saya setuju karena banyak santri yang dapat menyalahgunakan pemakaian jumpsuit. Saya juga setuju karena jumpsuit yang dipakai terkadang-kadang terdapat sobekan di bagian bawahnya seperti tren-tren zaman sekarang. Saya setuju karena takutnya jika mereka memakai di kamar, mereka memakainya tanpa lengan. Saya tidak setuju karena kebanyakan baju saya itu jumpsuit. Kalau misalnya nggak boleh membawa jumpsuit, otomatis saya membeli lagi dan mengeluarkan uang. Saya juga tidak setuju karena di dalamnya belum tentu manset dan bisa diganti dengan baju yang lain. Saran saya, bagaimana kalau jumpsuit ini diperbolehkan membawanya, tapi dengan syarat memenuhi standar pesantren, seperti tidak boleh memakai manset, tidak boleh memakai kaos, dan juga hanya memakai kemeja. Dan jika ada yang memakai jumpsuit tapi dengan dalaman manset, kalau masih pertama kali dan tidak tahu, bisa ditegur. Tapi jika sering berulang kali dan tetap tidak bisa dibilangin, maka mau tidak mau dan dikembalikan saat pulangan, tetapi tetap dengan keputusan pihak pesantren. Terima kasih ya. Bye-bye. Pilih salah satu dong. Oke, minta pendapatnya ya. Bagaimana pendapat kalian mengenai makanan pedas yang dibawa oleh santri?
Kalau aku sih setuju, soalnya makanan pedas itu membuat stres kita hilang. Aku sih nggak setuju, soalnya kalau misalnya makan makanan pedas itu bisa bikin sakit perut, terus biasanya nggak kegiatan gara-gara sakit perut. Aku sih setuju karena bisa meningkatkan mood kita kembali. Kalau saranku sih nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan aja. Dan sebaiknya makanan pedas jangan disita di area pesantren karena selera santri berbeda-beda. Bisa aja santri itu sangat membutuhkan makanan pedas itu. Terima kasih ya, bye-bye. Ambil salah satu dong. Oke, minta pendapatnya ya. Bagaimana sih pendapat kalian mengenai batasan waktu telepon untuk santri? Saya sih setuju, soalnya dengan banyaknya santri yang menelpon dan waktu yang dibatasi itu akan semuanya menjadi bisa telepon semua. Kalau saya sih tidak setuju karena dengan kebutuhan perempuan yang banyak, jadi harus menambah menit untuk telepon. Saya tidak masalah dengan batasan waktu telepon. Sebaiknya penjaga itu tidak berkomentar karena jika banyak berkomentar akan membuat santri yang telepon terganggu. Tugas penjaganya mengingatkan, menjaga dan memperhatikan saja. Kalau menurut saya tidak setuju karena sebagai perempuan kita juga membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk sharing kepada orang tua. Dengan waktu telepon yang sedikit membuat terkadang jaringan tidak baik sehingga membuat sambungan terputus-putus. Karena banyak santri yang menelpon dan hanya waktu yang terbatas, sebaiknya HP yang ada di asrama itu ditambahi karena agar tidak banyak yang mengantri. Saya sih setuju, soalnya teman-temannya lain bisa kebagian telepon sama orang tuanya. Terima kasih ya, bye-bye.